Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi semua dengan Pak Jaka. Gimana kabarnya anak-anakku semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan semangat. Oke, baik. Dan tak lupa, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa menjadi lebih pintar, bisa memahami materi pembelajarannya, dan juga kalian akan menjadi orang yang sukses di kedepan harinya. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, baik anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari matematika ya, yang mana topiknya itu adalah KPK ya. KPK, apa sih KPK? KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi kita akan mencari kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama tapi yang terkecil dari beberapa bilangan. Nah, itu ya. Jadi tujuan dari KPK ini kita akan mencari kelipatan terkecil yang sama ya, kelipatan terkecil yang sama dari beberapa bilangan ya. Jadi kita akan mencari kelipatan yang sama dari beberapa bilangan tapi yang terkecil. Nah, itu adalah tujuan materi KPK ini. Sudah siap? Oke, next. Nah, di sini ada contoh soal ya, contoh soal. Di sini soalnya nomor 1, KPK dari 3 dan 5. Nah, di sini berarti kita diminta untuk mencari kelipatan yang sama ya, kelipatan persekutuan terkecil yang sama dari bilangan 3 dan 5. Oke, yuk kita kerjain sama-sama. Di sini Pak Jaka punya dua cara, tapi di sini Pak Jaka menjelaskan dengan cara ke satu dahulu ya. Cara ke satu, pertama kita cari dulu kelipatan 3 ya. Kelipatan 3, oke. Ya. Di sini kelipatan 3 diawali dengan 3, setelah 3 tambah 3 berapa? 6 ya. Setelah 6 tambah 3 berapa? 9 tambah 3 berapa? 12 tambah 3 berapa? 15 dan seterusnya ya. Ini titik-titik ini dan seterusnya. Lalu kita cari kelipatan 5. Kelipatan 5 itu diawali dengan 5, lalu 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 5 20, 20 tambah 5 25 dan seterusnya, titik-titik ini seterusnya ya. Nah, lalu setelah kita buat kelipatannya masing-masing, sekarang kita lihat adakah angka yang sama dari kelipatan 3 dan kelipatan 5. Ada nggak? Coba dicek di sini. Dari baris ini dan baris ini, ada angka yang sama nggak? Ada ya? Angka berapa? Yap, angka 15 nih. Di sini ada, di sini ada. Nah, ya. Di sini ada nih 15 juga. Nah, maka kelipatan terkecil yang sama dari bilangan 3 dan 5 adalah yaitu 15. Nah, ini caranya ya, mencari angka yang sama. KPK itu mencari kelipatan ya, kelipatan yang sama dari kelipatan 3 dan 5 ya. Jadi kelipatan yang samanya itu ada di angka bilangan 15. Jadi jawabannya di sini adalah berapa jawabannya? 15. Ya, jawabannya 15. Nah, ini ya, ini contoh cara ke satu ya. Jadi contoh cara ke satu itu kita satu-satu kita cari kelipatannya ya, sampai menemukan angka yang sama yang pertama kali ya. Itulah yang jawabannya ya. Next. Nah, sekarang contoh yang kedua ya, menggunakan cara kedua. Di sini soalnya KPK dari 4 dan 6 sama dengan titik-titik. Nah, kalau cara kedua kita menggunakan cara pohon faktor. Ya, kita menggunakan cara pohon faktor. Nah, di sini kita sama-sama kita cari dulu bilangan 4 dan 6 ya. Kita dari bilangan 4 dulu ya. Kita buat bilangan 4 pohon faktornya. Pohon faktor bilangan 4 kita mulai dari bilangan prima terkecil yaitu 2 kali 2 ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kalau faktorisasinya itu adalah 2 pangkat 2. Sekarang yang 6. Perhatikan, lihat yang 6.
6 itu dibuat cabangnya, lalu diawali dengan bilangan prima terkecil 2. 2 kali berapa yang hasilnya 6? 3. Nah, berarti faktorisasinya 2 kali 3. Nah, setelah kita sudah menemukan faktorisasinya masing-masing dari bilangannya, sekarang kita gabung. Ya, sekarang kita gabung. Faktorisasinya 4 ini kan 2 pangkat 2. Faktorisasi 6 2 kali 3. Nah, ini kita gabung. Kita gabung. Setelah kita gabung, ada angka yang sama nggak? Ada ya? Dari kalau ini digabung sama ini digabung, ada angka yang sama nggak? Ada ya, yaitu angka berapa? Angka 2 ya. Yang satunya 2 pangkat 2, yang satunya 2. Nah, sekarang yang akan kita pakai, yang akan kita gabungkan itu yang terbesarnya saja. Ya, jika ada angka yang sama, cari angka yang samanya tapi yang memiliki pangkat yang terbesar. Kalau yang terkecilnya gimana, Pak? Yang terkecilnya kita singkirkan, kita buang ya. Berarti 2 yang ini kita buang, yang sisanya berarti 2 pangkat 2 kali 3 ya. Kenapa ini dibuang? Karena ini angkanya sama dengan yang ini ya. Dan yang kita ambil yang terbesarnya saja. Nah, berarti KPK dari 4 dan 6 sama dengan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dikali 3. 2-nya ini sudah dibuang ya. Ya. Oke, ini ya. Terus 2 pangkat 2 itu berapa sih, Pak? Nah, 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. Ya. 2 dikali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Nah, ini ya 4 ya. 2 kali 2 4. Nah, 4 itu adalah perubahan dari 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Nah, sekarang dikali 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 12. Nah, ini jawabannya 12 ya. Maka kelipatan yang sama dari 4 dan 6 adalah angka 12 jawabannya. Nah, ini kalau menggunakan cara pohon faktor. Oke. Paham sampai sini anak-anakku semua? Oke, kalau sudah paham, yuk lanjut lagi. Nih, ada contoh lagi. Nah, contoh lagi KPK dari 10 dan 20. Yuk kita buat lagi pohon faktor ya. Kita pakai cara kedua. KPK dari 10 dan 20. Nah, kelipatan yang sama dari bilangan 10 dan 20 kita buat pakai pohon faktor. Yuk, pertama kita cari pohon faktornya angka 10 dulu. 10, aduh jelek banget 10-nya. 10. Nah, kita buat cabang. Nah, selalu diawali dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 2 kali berapa ya yang hasilnya 10? Atau 10 bagi 2 berapa? Ya, betul. 2 kali 5 ya. Maka faktorisasi dari 10 adalah 2 kali 5. Oke. Next. Kita sudah menemukan faktorisasi angka 10, bilangan 10. Sekarang yang 20. 20 kita buat cabang. 20 diawali dengan 2 bilangan prima terkecil. 2 kali berapa yang hasilnya 20? Atau 20 bagi 2 berapa? Ya, betul. 10 ya. 10 bilangan prima bukan? Bukan ya, maka masih bisa dibuat cabang. Oh, 10 udah ada di sini. Berarti dimulai dari 2 lagi. 2 kali 5. Nah, berarti faktorisasi bilangan 20 adalah 2, 2, 5. 2 kali 2 kali 5 ya. Nah, tapi kita singkatnya karena 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, berarti ini digabung sekarang. Tugas kita menggabung faktorisasi 10 dan faktorisasi 20. Tapi kita lihat dulu. Setelah digabung ada angka yang sama nggak? Wah, ada, Pak. Angka 2 dan angka 5 yang sama, Pak. Betul ya? Ada yang sama ya. Di sini ada 2 kali 5. Di sini juga 2 pangkat 2 kali 5. Nah, sekarang yang kita ambil yang mana? Nah, kalau yang sama, ambil angka yang memiliki pangkat yang terbesar. Wah, ini ada, Pak, 2 pangkat 2. Berarti ini yang dipakai. Berarti 2-nya ini nggak usah karena sudah ada 2 pangkat 2. Tulis 2 pangkat 2 yang kita pakai. Ya. Yang kita pakai 2 pangkat 2. Nah, terus dikali, Pak, di sini ada lagi yang sama, 5 dan 5, Pak. Nah, kalau ada yang sama tapi tidak memiliki pangkat, ya, derajatnya sama, kita ambil salah satunya saja. Berarti yang mana nih yang mau dipakai? Yang ini boleh, yang ini boleh. Berarti yang ini kita coret deh. Gantian. Berarti sisanya 5 ini ya. Berarti 5-nya taruh sini. Nah, sekarang kita kalikan deh ya. Ini kan udah diambil semua. Nah, 2 pangkat 2 itu sama dengan berapa sih?
2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Nah, betul. Berarti 4 kali 5. 4 kali 5 berapa anak-anakku? 4 kali 5 berapa? Betul. 4 kali 5 itu 20. Maka jawabannya adalah 20 ya. Jawabannya adalah 20 ya. Kelipatan yang sama dari bilangan 10 dan 20 adalah jatuh di angka 20 ya, KPK-nya ya. Kelipatan yang sama ya dari 10 dan 20. Nah, ini caranya ya. Jadi kuncinya itu dengan cara pohon faktor, setelah kita menemukan faktorisasinya dan kita gabung, dan kalau ada angka yang sama, ambil salah satunya yang memiliki pangkat yang besar. Kalau ada angka yang sama tidak memiliki pangkat atau sederajat, ambil salah satunya saja. Baru setelah digabung dikalikan ya. Oke, itulah menggunakan cara pohon faktor. Oke, paham anak-anakku semua? Oke, kalau belum paham bisa dicatat nanti kalau bingung ya. Oke, next. Oke, nah Pak Jaka punya soal, ayo berlatih. Silahkan dikerjakan ya di buku latihan matematikanya ya. Di sini ada nomor 1 sampai 5 ya. Menggunakan cara pohon faktor ya. Menggunakan cara pohon faktor ya, biar paham nih. Oke. Baik, cukup sekian penjelasan dari Pak Jaka. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tetap semangat, kerjakan, jangan lupa ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.